Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maira Salsabila dengan NIM 2205097404. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Selanjutnya ada Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronic Industrial Association. Mereka bekerja sama di bidang industrial perkabelan. Telecommunication Industry Association dikenal bagus untuk dikembangkan standarisasi pemasangan kabel, penggunaan desain, dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapih. ITU atau International Telecommunication Union atau ITU merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menugaskan ITUR untuk International Telecommunication Union Radio Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Selanjutnya ada Internet Engineering Task Force atau IATF, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan. IATF juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Yang terakhir ada IAAA. IAAA mencakup perkembangan di bidang telekomunikasi jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan antariksa. Contoh-contohnya bisa dibaca pada slide. OSI layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Pada sistem komunikasi tersebut menggunakan protokol standar TCP, sedangkan untuk sistem alamat menggunakan IP yang terhubung oleh TCP. TCP atau IP merupakan model jaringan yang diusulkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Model ini dibuat oleh lembaga bernama DARPA pada tahun 70-80-an. Model ini disebut TCP/IP karena merupakan protokol utama dalam model ini yang diterapkan dalam jaringan bernama ARPANET. Namun saat ini telah menjadi protokol standar jaringan yang lebih umum disebut Internet. Selanjutnya, protokol jaringan. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan juga lancar. Persamaan model OSI dan TCP atau IP layer. Yang pertama, keduanya memiliki lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Kedua, memiliki transport dan network layer yang sama. Ketiga, asumsi dasar keduanya adalah menggunakan teknologi paket switching. Keempat, dua-duanya mempunyai transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Kelima, dua-duanya menggunakan teknologi paket switching dan bukan sirkuit switching. Perbedaan model OSI dan TCP atau IP layer. TCP atau IP menggunakan presentation dan session layer ke dalam application layer. Yang kedua, TCP atau IP menggabungkan OSI data link dan physical layer ke dalam network access layer. Ketiga, TCP atau IP protokol adalah standar dalam pengembangan internet. Selanjutnya, jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP cocok digunakan untuk koneksi yang membutuhkan keandalan tinggi. Selanjutnya ada UDP atau User Diagram Protocol, yang merupakan transport dari TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan.
UDP untuk koneksi yang tidak terlalu kritis seperti transmisi audio atau video. UDP kurang baik untuk pengiriman paket berukuran besar karena mengakibatkan banyaknya paket loss. Selanjutnya, OSI layer versus TCP atau IP. OSI terdiri dari 7 layer yang secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yakni upper layer, yaitu application layer, dan lower layer, yaitu data transportation layer. Sedangkan untuk TCP atau IP memiliki 4 layer untuk menyesuaikan mode layer-layer pada mode OSI. Dapat dilihat pada gambar, yaitu layer-layer pada OSI model. Yang pertama yaitu ada application layer. Application layer memiliki fungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi ini dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan juga NFS. Layer kedua yaitu presentation layer. Fungsinya untuk menetralisasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisi melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector. Layer ketiga yaitu session layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data dapat berjalan dengan baik. Lapisan keempat yaitu transport layer. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan, dan juga memastikan data tersampaikan secara lengkap dan meminta kiriman ulang jika terjadi kegagalan. Lapisan kelima yaitu network layer, bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membagikan dalam paket-paket kecil, lalu menyusun kembali ketika telah sampai di perangkat. Layer keenam yaitu data link, merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan juga transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Layer ketujuh yaitu physical layer, bertanggung jawab mentransmisi data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala perantara pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Bitstream bisa dikatakan sebagai data digital. Bentuknya tak kasat mata dan berurutan melalui alur tertentu yang bisa ditransmisikan melalui media fisik. Contoh data digital seperti tegangan listrik, frekuensi radio, frekuensi internet, cahaya, dan lain-lainnya. Berikut ada gambar dari 4 lapisan dalam konsep TCP atau IP. Yang pertama ada application, kedua transport, ketiga internet, dan yang keempat network interface. Layer pertama yaitu transport layer, berfungsi untuk membuat komunikasi antar host, menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju tujuan dengan membuat koneksi logika. Pada layer ini menangani masalah reliabilitas flow control dan error correction. Pada layer ini terdapat dua tipe pengiriman yaitu TCP dan UDP. Layer kedua yaitu application layer, berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP atau IP. Layer ini menangani high protokol, representasi data, proses encoding, dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Layer ketiga yaitu internet layer, berfungsi untuk melakukan routing dan membuat paket IP menggunakan teknik enkalpulasi. Layer ini memiliki rute terbaik yang akan dilewati paket data dalam jaringan, serta melakukan paket switching untuk mendukung tugas tersebut. Layer terakhir atau yang keempat yaitu network access layer, berfungsi untuk meletakkan frame-frame data yang akan dikirim ke media jaringan. Menjadi perantara dengan LAN card, mengubah unit data menjadi frame dan mengkonversi frame tersebut menjadi arus listrik untuk kemudian dikirimkan ke medium transmisi, mendefinisikan MAC address, dan melakukan error checking pada frame yang telah diterima.
Sekian video saya tentang standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.